Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Muklis ya. Yang pada kesempatan yang baik ini Pak Muklis akan memberikan video materi penjelasan terkait dengan materi perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalian simak baik-baik video penjelasan dari Pak Muklis ya. Oke. Jadi perlu kita ingat kembali ya, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu jauh dari kata sejahtera ya. Jadi sangatlah menderita ya. Bangsa Indonesia mudah sekali ya, dulu itu mudah sekali dipecah belah ya, dengan politik adu domba. Kemudian belum adanya semangat kesatuan dan persatuan. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan ya. Jadi fokus ke daerahnya masing-masing, belum bersifat nasional atau serentak seperti itu. Kemudian perlawanan masih mengandalkan fisik dan peralatan sederhana ya. Jadi dari berbagai faktor ini, jadi setiap perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kita pasti mengalami kegagalan ya, dan dapat dipatahkan dengan mudah oleh bangsa kolonial atau bangsa Belanda ya. Jadi setiap perlawanan itu mudah sekali dipatahkan ya, sehingga penderitaan kita terus berlanjut dari tahun ke tahun ya, yang tidak berhenti ya, sehingga muncul gagasan baru untuk melawan pemerintah kolonial dengan berjuang melalui organisasi pergerakan ya. Jadi melalui organisasi pergerakan, melalui orang-orang yang terdidik ya, jadi tidak melalui kekerasan tapi dengan keahlian, dengan berpikir yang bijaksana seperti itu ya. Jadi organisasi pergerakan ini muncul ya, salah satunya adanya kebijakan politik balas budi ya, yang dikemukakan oleh Van de Venter ini ya. Jadi ada tiga orang tokoh Belanda yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Mereka tak ingin melihat bangsa kita itu selalu menderita akibat kolonialisme pemerintahan Belanda ya. Jadi ada Baron van Houvel, Edward Douwes-Dekker, kemudian Van de Venter ya. Nah, Van de Venter ini mengusulkan politik balas budi ya, atau etis politik ya, yang kemudian beliau ini memberikan usulan ya, ada 3 program kebijakan, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi ya. Jadi dari salah satu kebijakan tersebut ya, yaitu dari bidang edukasi atau pendidikan ya, kemudian muncul dampak positif ya untuk bangsa kita ya, yaitu pembangunan sekolah-sekolah ya, yang mulai marak melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia ya, yaitu munculnya masyarakat terdidik ya, yang mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sesungguhnya ya. Jadi dari adanya sekolah-sekolah itu memunculkan orang-orang pintar ya, generasi terdidik yang mulai sadar terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Itu ya. Kemudian ada juga faktor pendorong ya, adanya kebangkitan nasional yang lain ya. Itu ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kalau kita bicara faktor dari dalam negeri, itu ada 3 faktor ya. Yang pertama itu penderitaan rakyat akibat penjajahan. Itu jelas ya, kita dijajah oleh bangsa kolonialisme selama bertahun-tahun ya. Kalau kita nggak melakukan perlawanan, maka selamanya kita akan menjadi bangsa yang terjajah, tidak akan merdeka. Kemudian kesadaran untuk mewujudkan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga itu keinginan untuk mengulang kejayaan masa lalu ya. Jadi dulu Nusantara itu sangat terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang masyhur ya, damai, tentram, sejahtera ya. Jadi pengen sekali mengulang kejayaan pada masa lalu. Kemudian dari luar negeri ya, itu ada faktor kemenangan bangsa Jepang atas Rusia tahun 1908 ya. Hal ini kemudian menyadarkan bangsa Asia bahwa bangsa Asia itu juga bisa mengalahkan bangsa Eropa ya. Kemudian munculnya gerakan nasionalisme di berbagai negara ya, misalnya di China, Turki, Mesir, dan India ya. Jadi gerakan nasionalisme di berbagai negara ini juga mempengaruhi gerakan-gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia ya. Jadi mulai melakukan
perlawanan ya, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti itu. Itu faktor-faktor pendorong adanya kebangkitan nasional, ya, munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Kemudian perjuangan pada masa pergerakan nasional ya, itu jauh sangat berbeda ya pada perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita sebelum tahun 1908 ya. Yaitu perjuangan kita itu sudah bersifat nasional ya, tidak kedaerahan, tapi sudah dilakukan secara nasional. Dan kemudian menggunakan cara-cara yang modern, kemudian munculnya organisasi-organisasi yang teratur, struktur ya, dan dikelola dengan baik. Yang keempat itu tidak mengandalkan pada satu orang pemimpin saja ya, tapi semuanya memiliki perannya masing-masing ya, tidak mengandalkan satu orang ya. Jadi dari perjuangan pada masa pergerakan nasional inilah ya, kemudian muncul berbagai organisasi-organisasi ya, pergerakan untuk melawan kolonialisme Belanda ya. Salah satunya yaitu organisasi pergerakan yang berkembang sebagai perintis kebangkitan nasional adalah Budi Utomo ya. Jadi Budi Utomo ini adalah pelopor ya, organisasi pertama pelopor pergerakan nasional, seperti itu ya. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan organisasi Budi Utomo ya, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama ya terkait dengan Budi Utomo ya. Jadi Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan ya yang berkembang sebagai salah satu perintis kebangkitan nasional di Indonesia. Jadi bisa dikatakan Budi Utomo ini adalah organisasi pelopor kebangkitan nasional di Indonesia ya. Ya, kalian simak baik-baik ya. Ya, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional ya, nasional. Organisasi modern dengan pengurus yang tetap, ada anggota, dan punya program kerja yang telah ditetapkan ya. Kemudian sejarah Budi Utomo ya. Jadi sejarah Budi Utomo itu memiliki sejarah yang panjang ya, tidak langsung bedunduk langsung lahir itu ya, tapi melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi penggagasnya atau pelopor pendiri lahirnya Budi Utomo itu adalah Pak Dr. Wahidin Soedirohusodo ya. Dan kemudian atas gagasan beliau, kemudian Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kita sekarang ke sejarahnya ya. Jadi perlu kalian ketahui ya, Dr. Wahidin Soedirohusodo ini merupakan dokter lulusan Stovia ya, Stovia School tot Opleiding van Inlandse Artsen ya, atau sekolah kedokteran bumi putra ya, Stovia ya. Jadi beliau itu menyadari bahwasanya keadaan rakyat kita itu masih sangat terbelakang ya, menderita, kemudian tertindas akibat penjajahan ya. Karena itu perlu adanya solusi ya, supaya kita itu sebagai bangsa bisa keluar dari penjajahan, dari masa sulit ya, yaitu salah satunya dengan cara rakyat itu harus cerdas. Kita harus membuat rakyat kita tercerdas ya. Dengan cerdas rakyat kita, maka kita bisa banyak melakukan hal-hal yang bisa membuat bangsa kita memiliki kesempatan untuk melawan penjajah dan menang bisa jauh lebih besar ya, karena kita punya kecerdasan ya, seperti itu ya. Gimana caranya agar rakyat harus cerdas ya? Otomatis rakyat kita harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran ya. Jadi sekolah itu diberikan kepada rakyat ya, rakyat kita ya, agar mereka itu sadar ya akan pentingnya nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang besar ya. Kemudian setelah diberikan kesempatan, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan ya, maka perlu juga untuk menaungi hal tersebut perlu didirikan sebuah organisasi ya.
Organisasi ini tentu tujuannya untuk memajukan pendidikan dan menaikkan martabat bangsa ya. Jadi untuk menaikkan martabat bangsa ya. Gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini disambut baik oleh pelajar Stovia ya. Kemudian tanggal 20 Mei tahun 1908 lahirlah Budi Utomo ya, yang didirikan oleh Dr. Sutomo ya. Ini Dr. Sutomo ya. Sekarang kita beralih ke makna kata Budi Utomo ya. Di Budi Utomo jelas ya, terdiri dari dua kata ya, Budi dan Utomo ya. Budi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari kata Budi itu adalah daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Sedangkan kata Utomo itu artinya tingkat pertama atau yang sangat baik ya. Itu arti dari kata Budi Utomo. Kemudian sekarang kita ke program kerjanya ya. Program Budi Utomo itu adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran ya. Kalian perlu tahu ya bahwa sebelum adanya Budi Utomo ya, yang mengenyam pendidikan di Indonesia itu hanya golongan priayi dan anak-anak Belanda ya. Tapi dengan adanya Budi Utomo itu mengusahakan pendidikan untuk semua kalangan ya. Budi Utomo adalah organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia ya. Jadi kebanyakan adalah anggotanya pelajar Stovia. Gerakan ini terbatas pada Jawa dan Madura ya. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta tanggal 5 Oktober tahun 1908 ya. Dari hasil kongres tersebut menghasilkan tujuan yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara ya, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri dan kebudayaan. Itu hasil kongres yang pertama di Yogyakarta. Kemudian selepas dari kongres itu ternyata mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat ya. Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan-kalangan terdidik yang lain ya. Kemudian para pelajar Stovia memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar di dalam organisasi Budi Utomo ya. Yang kemudian terpilihnya ketua Budi Utomo yaitu RT Tirta Kusumo. Dari hal tersebut kemudian tujuannya pun kemudian dikembangkan ya, lebih luas lagi, yaitu Budi Utomo kemudian menetapkan tujuan menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin dan agama ya. Jadi tidak membedakan. Ya, Budi Utomo tentu ya merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional ya, yang memperjuangkan cita nasional yang merdeka bersatu ya, yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur ya. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo ya dalam perjuangan kemerdekaan, presiden pertama kita pada tanggal 20 Mei tahun 48 kemudian menetapkan kelahiran Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional ya, sehingga setiap tanggal 20 Mei itu diperingati hari kebangkitan nasional. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar ya. Jadi para pelajar itu menginisiasi pergerakan nasional di Indonesia ya. Oleh karena itu kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional dengan cara ya bangkit dan mengubah diri menjadi anak yang lebih baik, generasi yang lebih baik ya, sehingga kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara ya. Jadi kalian harus belajar ya dari semangat para pelajar dahulu ya. Mereka punya optimisme yang sangat luar biasa agar bangsa kita tuh bisa menjadi bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat ya. Jadi pelajar itu memiliki peranan yang sangat luar biasa terhadap kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalian bisa belajar dari semangat mereka ya. Ya. Itu saja yang bisa Pak Muklis sampaikan ya. Banyak salah mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.